Ada kabar lucu dari Kalimantan Barat. 11 pimpinan perguruan tinggi di sana bersepakat untuk buka jalur masuk khusus tanpa tes bagi calon mahasiswa yang hafal Al-Quran 30 juz. Yang bersepakat bukan saja perguruan tinggi swasta, tapi juga negeri. Misalnya Universitas Tanjung Pura, Politeknik Negeri Pontianak, dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak. Kalau ini perguruan tinggi swasta sih, ya suka-suka mereka lah. Tapi kalau perguruan tinggi negeri mengizinkan calon mahasiswa lulus tanpa tes hanya karena mereka hafal Al-Quran, ini sih namanya penghamburan uang rakyat. Ini jelas kebijakan diskriminatif. Penghafal Al-Quran atau biasa disebut hafiz pastilah orang Islam. Jadi jalur khusus ini hanya bisa dimanfaatkan oleh siswa muslim. Nggak boleh dong perguruan tinggi negeri bersikap seperti itu. Tapi yang lebih penting, kenapa juga sih penghafal Quran harus diistimewakan? Kemampuan menghafal Al-Quran adalah sesuatu yang tidak berkorelasi dengan kualitas intelektual seorang siswa. Bisa dibilang, menghafal Al-Quran bukanlah kemampuan yang memang dibutuhkan dalam masyarakat yang berkompetisi dalam hal sains dan ilmu pengetahuan. Saya Muslim, tentu saja saya mencintai Al-Quran. Tapi menghafal Al-Quran adalah sebuah tradisi yang barangkali memang penting di masa awal Islam, tapi enggak lagi sekarang. Hafiz lahir dalam konteks masyarakat yang perkembangan teknologinya masih terbatas. Bagi yang belum paham soal tradisi menghafal Al-Quran, saya coba bantu ya. Ini semua berkaitan dengan proses turunnya wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Ayat-ayat Allah itu tidak langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ayat disampaikan dulu kepada malaikat Jibril, Jibril kemudian menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Penyampaian itu disampaikan secara lisan dari Jibril kepada Nabi Muhammad. Diturunkannya pun tidak sekaligus satu buku. Diturunkannya secara bertahap. Misalnya hari ini turun 5 ayat, minggu depan sekian ayat, bulan depan lagi sekian ayat lagi, dan seterusnya sampai 22 tahun. Masalahnya Nabi Muhammad ini buta huruf. Dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kalau saja Al-Quran diturunkan di abad 21, mungkin prosesnya akan sederhana. Nabi Muhammad mungkin akan merekam saja pernyataan Jibril melalui sarana elektronik. Atau kalau di abad 21 sih rasanya janggal ya kalau tokoh sepenting Nabi Muhammad buta huruf. Jadi sangat mungkin kata-kata Jibril itu akan ditulis di laptop Nabi Muhammad dan disimpan dalam folder berjudul misalnya ayat-ayat dari Jibril atau begitulah. Tapi kan masalahnya Al-Quran turun di abad ke-7 Masehi dan Nabi buta huruf. Jadi ketika dia memperoleh rangkaian ayat dari Jibril, itu harus dihafalkan kata per kata. Karena itu pula saya rasa rangkaian ayat yang diturunkan tidak mungkin terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, mungkin dikhawatirkan ada yang terlupakan oleh Nabi. Sesudah menerima ayat-ayat itu, Nabi Muhammad akan menemui sahabat-sahabatnya. Kepada mereka dia akan sampaikan kabar bahwa dia baru saja mendapat ayat-ayat baru. Kemampuan para sahabat Nabi itu juga nggak seragam. Banyak juga yang buta huruf seperti Nabi. Walau ada juga sekelompok kecil yang sudah paham dengan tulis baca. Tapi ingat juga, waktu itu belum ada kertas atau alat tulis modern seperti yang kita kenal sekarang ini. Karena itu ayat-ayat Allah yang dibawa Nabi itu ditulis seadanya di berbagai medium darurat yang ada. Misalnya di kulit binatang, di daun, di batu, di batang kayu, dan sebagainya. Nah selain itu ada pula orang-orang yang dipilih menjadi penghafal ayat-ayat Al-Quran. Mereka inilah yang disebut sebagai hafiz Al-Quran. Para penghafal Quran itu kemudian menyampaikannya pada teman-teman yang lain sehingga semakin banyak penghafal Al-Quran. Ketika komunitas muslim masih terbatas di Mekah dan Madinah dan Nabi Muhammad masih hidup, peran hafiz masih belum terlalu penting. Soalnya kalau ada muslim yang pengen tanya bunyi ayat Allah, dia tinggal nanya langsung ke Nabi. Tapi seperti Anda tahu, Islam kemudian menyebarkan pengaruh ke wilayah-wilayah lain yang sangat luas. Semakin lama, semakin jauh. Nah, dalam proses penyebaran inilah
hafiz berperan penting sebagai orang-orang yang bisa dijadikan sumber referensi tentang ayat Al-Quran. Ingat ya, waktu itu belum ada Google. Jadi motonya bukan tanya saja pada Mbah Google, melainkan tanya saja pada Bro Hafiz. Tapi kemudian perubahan terjadi. Mula-mula Nabi Muhammad meninggal. Kemudian karena perang demi perang yang terjadi, banyak hafiz yang meninggal. Jumlah hafiz menjadi menyusut. Karena itulah para pemimpin Islam pasca wafatnya Nabi berinisiatif untuk mengumpulkan ayat-ayat yang tersebar baik di medium tradisional maupun di benak para hafiz. Jadi saat Nabi masih hidup, saat itu belum ada kitab Al-Quran seperti yang kita kenal sekarang. Di era Nabi Muhammad, ayat-ayat Allah itu terpisah-pisah. Tapi sejak Khalifah pertama Abu Bakar sudah dimulai inisiatif untuk mengumpulkan ayat-ayat Allah itu dalam satu buku kumpulan secara sistematis ayat-ayat tersebut. Dan penyatuan itu baru terwujud di era Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Yang ingin saya tunjukkan di sini adalah kehadiran hafiz itu adalah sesuatu yang sangat kontekstual. Menghafal Al-Quran di masa itu jadi penting karena kemampuan tulis baca dan teknologi penyimpanan informasi masih terbelakang. Hafiz dibutuhkan di masanya. Namun begitu ayat-ayat itu bisa dikodifikasikan dalam kitab Al-Quran dan kitab Al-Quran itu terus dijaga konsistensi isinya, arti penting hafiz tentu jadi berkurang. Saya tentu tidak ingin mengatakan kegiatan menghafal Al-Quran itu tak berguna. Bagi mereka yang menjadi ilmuwan dengan spesialisasi ilmu agama, menghafal Al-Quran tentu besar manfaatnya. Mereka bisa dengan mudah merefer pada isi Al-Quran tatkala melakukan penelitian, pengajian, atau memberikan ceramah dan kuliah. Menghafal Al-Quran sebagai kecakapan kesenian juga mungkin ada gunanya. Jadi kalau ada anak-anak yang kecakapannya bernyanyi, menari, berpuisi, lantas ada juga yang pintar melantunkan dan menghafal Al-Quran. Tapi seperti saya katakan di awal, ini bukanlah kecakapan yang menunjukkan tingkat kecerdasan seseorang untuk mampu mempelajari sains dan ilmu pengetahuan secara umum. Jadi kalaulah ada jalur khusus untuk penghafal Al-Quran, seharusnya hanya diberikan untuk disiplin yang terkait dengan ilmu agama Islam. Atau kalau jalur khusus buat hafiz ini mau diterapkan di disiplin ilmu non-agama, ya jangan di perguruan tinggi negeri dong. Kalau ada perguruan tinggi swasta mau mengistimewakan siswa muslim, ya terserah mereka. Tapi ini jangan diterapkan di perguruan tinggi negeri, karena ini menyangkut uang rakyat. Yang bisa masuk perguruan tinggi negeri seharusnya hanyalah siswa-siswa yang pantas mendapatkan kursi karena intelektualitasnya. Saya paham, kalau para tokoh Islam di Kalimantan Barat berharap untuk meningkatkan kualitas siswa-siswa muslim. Tapi jangan diskriminatif dong. Dan kedua, pilihlah siswa muslim yang memang pintar, yang cerdas, yang cakap. Kalau begini caranya, yang terekrut justru bukan mereka yang terbaik, yang justru nantinya akan tidak mencapai prestasi optimal. Jadi terapkanlah kebijakan-kebijakan yang rasional dan objektif. Mari terus gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan jadi hebat.